geus beres salat teh 2 rakaat. Teu kurupukan 3 bukan. Berapa? Dirupukan pas edan. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai panitia penyelenggara acara keluarga besar Masjid Sabilun Najah, juga yang sama-sama kita cintai para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh, juga yang sama-sama kita cintai para aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, juga aparatur keamanan. Segenap jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta-pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraman sadayana, alhamdulillah. Daraman sakuna, insyaallah. Aya nu deureut sakuna aya. Muga-muga sing daraman. Amin. Maka urang sesarengan urang maos sholawat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan diiringi oleh Ruh Hadroh Sabilul Falah. Semoga barokah sholawat yang sedang mendapat kesulitan dihilangkan kesulitan. Amin. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya. Amin. Barokah sholawat semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam ketaatan, anak kita, keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi inna amanna bika wa bi rasulika wa amanna bi kitabika wa sunnati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amartana bis salati was salam alaihi wa ala salatu was salam alaihi wa ala alihi Muhammadiyah ma'a azina wa usulina ya Rabbi wa sallallahu wa sallim alaihi anta wa ka'alatan anna salatan kamilatan wa salamatan wa ala haqiqati dzatihi Muhammadiyah inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
ya habibi yang di atas, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jangan tolong ditutup dulu, jangan pakai airport, ditutup aja semua. Ya, tolong diperhatikan jangan ada yang berisi karena kalau berisi gini nanti suaranya nggak akan kedengeran. Nanti ceramah yang disampaikan nanti tidak bisa dipahami. Jadi anak-anak jangan berisi. Tes. Yang ke dalam ini agak di perbesar ini suaranya. Dominan yang ke dalam. Suaranya lebih dominan ke dalam. Tes. Ya. Tes. Ini udah nyala, Pak? Ya. Nah, apakah jelas? Bu yang di atas jelas? Yang di belakang jelas? Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Rajab syahrullah, wa Sa'ban syahri, wa Ramadana syahru ummati. Kata beliau, bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban, bulan ini adalah bulan aku, kata Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Rajab telah selesai. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ini acaranya Rajaban atau Sya'banan? Jadi lima sekaligus ini Rajaban, Sya'banan menyambut. Kalau bulan Rajab kita sudah tahu bahwa Rajab itu bulan
diisrakan, dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi beliau diajak berkeliling oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada alam-alam yang belum pernah dijelajahi oleh makhluk manapun. Nah, di sana Nabi diperlihatkan tentang kejadian-kejadian nanti di akhirat, gambaran-gambaran yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Nabi beliau melihat ada satu kaum yang kaum itu sedang memukul kepalanya dengan batu sampai hancur. Begitu dipukul hancur lagi, dipukul hancur terus. Nah, lalu Nabi bertanya ke malaikat, siapa ini? Malaikat Jibril. Kata malaikat, ini adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Ada lagi, Nabi pernah melihat ada kaum yang sedang memakan daging bangkai yang busuk dan penuh dengan belatung. Si kaum itu terus makan daging itu sampai dia muntah. Tapi anehnya setelah dia muntah, dia makan lagi terus daging itu. Padahal di sampingnya ada daging yang segar, daging yang bagus. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, hai malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka adalah umatmu yang berzina. Suami sudah punya istri, tapi dia jajan, nyari WTS, wanita tumpahkeun saraya. Atau perempuan sudah bersuami, tapi dia berzina dengan laki-laki lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jaga diri kita, jaga istri, jaga anak, jaga keluarga. Karena sekarang zaman edan. Semakin teknologi canggih, semakin gila keadaan manusia zaman sekarang. Zaman sekarang yang sulit itu bukan orang yang cerdas. Yang cerdas itu banyak. Yang sulit di zaman sekarang itu bukan orang yang pintar. Yang pintar itu banyak. Tapi yang sulit di zaman sekarang adalah orang yang soleh, orang yang kuat iman, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang tahan dengan godaan dunia. Yang sulit di zaman sekarang. Nah, lalu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat lagi ada satu kelompok orang yang sedang berenang di lautan darah. Perut dia segede rumah. Lalu lidahnya apa itu? Mengeleleh, menjulur keluar. Dia makan bara dari api neraka. Lalu dia berenang di lautan darah itu, lalu dilempari oleh penonton. Semua orang menonton melempari dia dengan batu sampai kepalanya berdarah, sampai menjerit-jerit. Lalu Nabi bertanya, ya malaikat, hai malaikat, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjerumuskan diri kepada riba.
hati-hati ya. Usahakan jangan sampai kita masuk kepada ranah riba. Karena yang riba itu pelakunya berdosa, tuh, yang mencatatnya berdosa, yang mendukungnya berdosa, yang memfasilitasinya berdosa, yang mengiklankannya berdosa, semua yang terlibat dalam riba semuanya berdosa. Hati-hati, kadang dia bisa ayam sopapan emo. Lamun dekinya mulah babang emo, kami toha. Tapi jangan ditohana anu bager, beunghar, jeung geus kolot. Ngarah tereng. Intinya, ya usahakan jangan sampai terjerumus kepada riba. Kalau kita meminjamkan uang, kan biasanya kalau meminjamkan itu ingin mendapat keuntungan. Wajar kan? Yang punya uang, dia meminjamkan uang ingin mendapat keuntungan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapat keuntungan dengan tanpa riba? Nah, dirobah saja akadnya. Robah saja akadnya. Contoh, ibu punya motor. Motornya taruh motor apa itu? Nemek. Oh ya kan. Ibu contoh ya ibu misalnya minjem saudara Pak Haji lah tulungan dia kalau motor NMAX abdi priyogi artos 10 juta. Pak Haji aya artos 10 juta. Tapi Pak Haji teh ieu teh lamun diinjemkeun sarua Pak Haji aya menang keuntungan. Nah, kumaha carana supaya teu riba? Carana kieu. Sokelah kieu we nama motor NMAX eta beuli we ku Pak Haji 10 juta. Jadi ijabna jual beli. Oke, ku Pak Haji dijual deui ka eceun. Gitu. Ya, sobat gitu mah abdi ngecal motor ieu NMAX 10 juta ka Pak Haji. Katanya Pak Haji tong dikasihkeun. Oke, siap. Beres, 10 juta ribu motorku Pak Haji. Berarti motor milik saha? Haji. Tas gitu teh ibu 1 bulan kemudian mendapat uang 10 juta. 12 juta. Inti nama kayak atas sama ibu teh. Tuh, ibu teh sumping deh ke Pak Haji. Pak Haji abdi badai nebus atos, nebus motor, ya abdi terus gaduh atos. Yang sok atuh ayeuna ke Pak Haji rek diicale motor teh ka ibu. Baru Pak Haji diical we 11 juta. Nah, makanya sih. Kan motornya terus motor Pak Haji. Apa ke Pak Haji dijual 11 juta masalah tidak? Tidak masalah. Riba tidak? Tidak. Nah, jadi saat itu sudah Pak Haji tong sampai 11 juta atau kumaha 10 juta 500. Jalan masuk ke naon? Peser wetah motor teh. Jadi Pak Haji menang untuk seberaha? 200.000. Tapi Pak Haji terima. Nah sebabna da ijabna jual beli. Itu kemah lamun dek ngagadeukeun, untuk ngagadeukeun. Tapi ijabna naon? Jual beli. Kemah dijual lagi ke orang itu. Tapi jangan ke orang lain, jadi masalah. Walaupun boleh-boleh saja, cuma nanti kan jadi bakal memutuskan tali silaturahmi. Paham tidak? Ya, intinya jangan sampai melakukan riba.
Karena riba itu naudzubillah min dzalik. Orang yang riba itu hartanya akan dicabut barokah. Jadi hartanya tidak akan ada barokah. Naudzubillah min. Dan barang riba itu ketika masuk ke dalam perut itu akan menjadi penyakit. Dan kata Allah, tidak ada yang lebih utama. Tuh. Tidak ada tuh yang lebih utama bagi orang yang melakukan riba kecuali di dalam perutnya dimasuki api neraka. Alhamdulillah min. Alhamdulillah min. Nah, lalu Nabi bertemu lagi dengan seorang nenek-nenek. Ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj ada yang memanggil nenek-nenek. Kata nenek-nenek itu, "Hei Muhammad, tunggu sebentar wahai Muhammad." Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, jangan diperdulikan, jangan menoleh, sudah terus jalan saja." Terus si nenek-nenek itu memanggil, "Ya Muhammad, tolong tunggu sebentar ya Muhammad." Nabi tidak mempedulikan, terus Nabi jalan. Setelah jauh, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa nenek itu?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, nenek-nenek itu adalah dunia saat ini." Jadi dunia saat itu diibaratkan bagaikan nenek-nenek. Itu 1400 tahun lebih yang lalu. Sudah nenek-nenek, apalagi sekarang. Jangan aneh kalau dunia sekarang sudah ada di titik akhir. Dunia sudah mulai rapuh. Dunia sebentar lagi akan hancur. Dunia dilanda berbagai bencana terus, tidak pernah berhenti. Yang paling sering adalah terjadi gempa. Dikatakan dalam hadis, apabila dunia sudah sering terjadi gempa, maka itu pertanda sebentar lagi dunia akan kiamat. Kita sudah rasakan sekarang bagaimana kacaunya dunia ini. Rusia, Ukraina, dan negara-negara lain sekarang berperang. Rakyat semua sekarang pada kesulitan. Minyak ada rese. Jelema ayeuna tuh neangan rezeki hese, usaha hese, kamana-mana hese, kudu disuep, kudu di vaksin. Soalnya ayeuna ekonomi semakin hancur. Tuh, negara semua sekarang sudah kacau. Maka hati-hati, waspada. Ini kita sekarang hidup di akhir zaman yang hanya sesaat lagi, yang hanya sebentar lagi. Maka bagaimana sekarang supaya kita selamat? Pak, di dalam hadis dikatakan di akhir zaman nanti akan banyak orang-orang soleh yang meninggal. Yadhabuna salihun al-awwal fal-awwal. Orang yang soleh itu akan terus banyak yang meninggal. Berita meninggal orang, berita ini meninggal orang soleh. Para habaib banyak yang meninggal, para ulama banyak yang meninggal, ahli pengajian banyak yang meninggal, ahli ilmu banyak yang meninggal, ulama banyak yang meninggal. Betul apa betul? Betul. Nah, ini betul apa yang dikatakan Nabi. Apabila banyak orang yang soleh sudah meninggal, maka yang tersisa adalah orang-orang yang bagaikan hampas gandum, yang tidak ada nilai, yang tidak akan diperdulikan oleh Allah Ta'ala. Ibarat dia, lamun imah urang kena banjir, di jero imah aya barang berharga. Cing kira-kira anu kurang pangheulana dievakuasi barang teh nu teu berharga apa nu berharga heula?
Anu kudu disalametkeun teh coet, mutu atau motor heula. Anu kudu disalametkeun teh sena capit atau mobil heula. Anu kudu disalametkeun teh sapu nyere atau kongkorong heula. Ke sena capit mah, ke sapu nyere mah, ke coet mah eta mah murah. Itu mah mobil heula, motor heula. Berlian, sertifikat, nanti, nah bukan apa anu berharga. Cewek tinggal sesana malah senang capit, sapu, sendok, garpu, coet, mutu, panci, atel, lutut, hidup ujurna. Artinya yang mengisah seperti itu. Nah, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Maka yang soleh, orang-orang yang berharga, yang pertama akan dievakuasi oleh Allah. Selamatkan. Para wali dimatikan, para ulama diwafatkan, para habaib diwafatkan, orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah diwafatkan. Tinggal senang capit. Kita senang capit Pak Haji. Ini adalah yang tersisa orang-orang yang bagaikan hampas gandum. Kata Nabi, bukan tidak ada orang soleh di zaman sekarang, ada. Cuma dari 1000 itu mungkin hanya 1 orang soleh di akhir zaman. Nah, yang sisanya ini bagaimana agar bisa selamat? Nah, yang sisanya ini, yang hampas gandum itu, agar dia selamat, dia harus merapat kepada orang-orang soleh. Dia harus berkumpul dengan orang yang soleh. Dia harus membantu orang yang soleh. Dia harus dekat dengan orang yang soleh. Dekati apabila ada ulama di akhir zaman, apabila ada orang yang ahli Quran di akhir zaman, apabila ada orang yang ahli ibadah di akhir zaman, dekati oleh kita. Karena tidak ada lain, tidak ada jalan lain kalau kita ingin selamat kecuali kita harus berdekatan dengan mereka, bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Kata Nabi, yang akan menjadi ahli surga itu dari 1000 itu cuma 1. Allah yang akan memasukkan ahli surga dari 1000 itu hanya 1. Berarti sisanya 999 itu jadi ahli neraka. Tapi apabila yang 999 ini mau mendekat kepada yang 1 yang soleh itu, mau berkumpul dengan yang 1 yang soleh itu, mau bergabung dengan yang 1 yang soleh itu, maka yang 999 nanti akan ikut masuk ke dalam surga. Maka tidak ada lagi di akhir zaman apabila kita ingin selamat, berkumpul dengan orang yang soleh. Tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpul.
Sudah. Tentang peristiwa Isra Mi'raj sekelumit saja sudah kita bahas. Ya, tidak bisa panjang lebar karena harus menerangkan tentang keagungan dan keutamaan bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban, Bu, adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban diturunkan perintah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang ayatnya sudah populer, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu adalah ayat perintah dari Allah untuk bersolawat. Kehebatan Nabi kita itu, Allah dan para malaikat itu selalu bersolawat kepada Nabi. Makanya ayat solawat itu kamarana itu. Makanya, Bu, artinya begini, lihat, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il mudhari' itu bima'nal istimrar. Artinya fi'il mudhari' itu adalah bimakna terus menerus. Jadi Allah dan para malaikat yusholluna, selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau selalu berarti terus menerus, up to date. Tidak pernah berhenti Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Para malaikat tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sampai mana? Ila ma la nihayata lahu, sampai tidak ada akhirnya. Ayo urang mah maca salawat ka Nabi teh kakapeungan kali-kali malam Jumaah atau dina sholat tuh. Tapi Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Maka orang yang diam-diam ketika nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau bersolawat, itu dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang celaka. Nabi kita suatu saat beliau mengatakan seperti ini, al-wail, al-wail, celaka, celaka, celaka. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Kata Nabi, man, orang-orang yang di hari kiamat tidak bisa menatap wajah.
Jadi orang-orang yang di hari kiamat tidak bisa melihat wajah Nabi, mereka adalah orang yang celaka. Bukan kata saya, tapi kata Nabi. Lalu Siti Aisyah bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa yang tidak akan bisa melihat wajahmu di hari kiamat? Lalu Nabi mengatakan, yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang dia tidak mau berselawat ketika namaku disebut. Ketika mendengar namaku disebut tapi dia cuek, dia diam, dia tidak mau berselawat, itulah orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kurang mupingkeun Nabi Kangjeng Nabi disebat teh kudu serempak maca selawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawabannya bukan sallu alaihi. Namun sorban sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kan artinya sallu ala Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kita baca Allahumma salli ala Nabi. Lalu lihat kehebatan solawat itu. Para nabi, para rasul semuanya ditolong oleh Allah itu karena berkah salawat. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api neraka, dari api Namrus. Api Namrus, dia dimasukkan ke api Namrus, tapi dia tidak panas. Karena apa? Karena ketika itu Nabi Ibrahim bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam, dia bisa membelah lautan, itu karena berkah salawat. Hati-hati. Nabi Musa itu ketika dikejar oleh rombongan Fir'aun dan para tentaranya, prajurit Fir'aun, lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk apa itu, mengumpulkan tongkatnya kemana? Ke laut. Begitu dipukul satu kali, laut tidak belah. Jadi jangan dikatakan ketika dipukul sekali langsung belah, tidak. Di dalam keterangan itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu 8 kali, tapi laut tidak belah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau lupa selawat kepada kasihku. Baca dulu selawat. Maka Nabi Musa membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika membaca selawat, diketuk lagi itu tongkatnya ke laut, seketika jadi belah lautan. Itu karena berkah apa? Selawat. Nabi Adam alaihissalam menikah kepada Siti Hawa, itu mas kawinnya apa? Selawat. Pas Nabi Adam ku Allah dipiwarankan surga, masuk surga, di surga culang cileun. Oh batu. Wah, di hotel berbintang 5 itu tapi Allah sesaha. Wah, ai fasilitas mewah, ranjang sae, kamar luar biasa, bagus, tapi Allah sesaha batur. Atuh saur Nabi Adam teh Gusti abdi teh hayang aya lencang gitu. Tenang Adam. Aku akan menciptakan teman hidup untuk kamu. Lalu diambillah tulang rusuk Nabi Adam, dijadikanlah Siti Hawa alias Sawa. Begitu ya Nabi Adam ningali Siti Hawa, juga langsung udah tergabung. Iya. Kata Allah, Adam, tunggu dulu, jangan main terekam. Jangan dulu. Kalau kamu mau kepada Hawa, ada syaratnya. Ya Allah, apa syaratnya? Harus nikah dulu, mas kawinnya baca sholawat 100 kali. Baru sholawat 100 kali, baru menikah. Habis menikah, putraan-putraan nepi ka awe, nepi ka urang. Nah, yete anak cucu keturunan Nabi Adam. Andai kata Nabi Adam waktu itu tidak bersholawat, maka tidak jadi nikahnya, maka tidak ada keturunan di alam dunia. Tadi keturunan Nabi Adam sehingga jutaan miliar seluruh manusia yang ada di dunia ini
di berbagai belahan dunia. Ini semua adalah anak cucu Nabi Adam. Berkahnya apa? Selawat. Paham apa paham? Paham? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Baca sholawat 1 kali itu pahalanya oleh Allah akan 1 kali sholawat 100 keinginannya akan dicukupi oleh Allah. Bayangkan 1 kali sholawat 100 permohonan kita akan dicukupi. Mau urang hayang kabayar hutang, baca sholawat. Mau urang hayang babari rezeki, baca sholawat. Orang hayang menang jodoh, baca sholawat. Randa hayang payu deui, baca sholawat. Hayang loba nu nyaheun, baca sholawat. Ngalamar gawe hayang diterima, baca sholawat. Urang gering hayang cager, baca sholawat. Dan hebatnya sholawat, orang yang mengamalkan sholawat walaupun dia tidak punya guru, tapi dia tidak akan pernah sesat. Dia akan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Siapa gurunya? Gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut mengamalkan sholawat walaupun tidak mendapat ijazah, dia tidak akan sesat. Dia tidak akan jadi gila. Kan biasanya ayah nu ngawirid jadi gila. Ngawirid kakak jadi gelo. Nah itu bukan salah wiridnya, karena dia tidak ada guru. Kan ayah nama loba ngaguru nate karena YouTube-ihi wa Google-ihi wa Facebook-ihi wa TikTok-ihi. Ayah nama loba ngaguru nate karena YouTube jeung Google. Teu make guru. Salah, harus pakai guru. Harus pakai guru. Maka buat hati-hati. Hati-hati. Amalan yang dibaca dengan guru, dengan sanad yang jelas, dan amalan yang dibaca tanpa sanad yang jelas, itu nanti khasiatnya bakal berbeda. Ibu ayeuna manggih wirid. Wiridna sarua dina Quran. Cuma ibu teh manggihna dina YouTube. Bakal berbeda ketika ibu mendapatkan wirid Quran dari guru, yang gurunya dari gurunya lagi, yang gurunya dari gurunya lagi, yang gurunya terus nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya ijazah. Sekarang banyak yang sembarangan. Hati-hati. Walaupun yang dibacanya Quran, walaupun yang dibacanya hadis, walaupun bacaannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati, jangan sembarangan mengamalkan. Kalau hanya sekedar membaca boleh, boleh. Kalau hanya sekedar membaca, yang tidak boleh itu dengan niat yang khusus, yang dengan apa itu aturan-aturan yang khusus, itu lain lagi. Maka hati-hati, itu harus dengan guru. Banyak sekarang yang jadi gila, yang jadi sesat, yang jadi linglung, karena dia tidak mempunyai apa? Guru. Nah, orang yang rajin bersolawat, walaupun tidak ada guru, dia akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Itu keutamaan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan turunnya perintah membaca salawat. Lalu di bulan Sya'ban itu ada lagi peristiwa. Apa peristiwa di bulan Sya'ban? Yaitu peristiwa perpindahan arah kiblat.
Dulu Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah sholat harus menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Dalam riwayat lain selama 16 bulan. Terus menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sehingga orang Yahudi mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad itu ikut-ikutan mereka. Karena orang Yahudi itu pusatnya di mana? Di Palestina. Jadi arah kiblatnya orang Yahudi itu kemana? Ke Palestina. Makanya jangan aneh kalau Palestina terus-terusan digempur oleh orang Yahudi karena mereka menganggap bahwa kota suci nomor 1 bagi mereka itu adalah Palestina. Betul. Di sisi lain memang betul. Tapi ingat kan ada kota Mekah, ada kota Madinah. Itu semuanya kota suci. Nabi Muhammad diperolok oleh orang Yahudi. Itu lihat Nabi Muhammad juga ikut-ikutan kita. Nabi Muhammad sedih. Lalu beliau ketika beres sholat berdoa kepada Allah, mengangkat kepalanya ke langit, meminta, ya Allah, tolong ubahlah di arah kiblat ke Ka'bah. Sehingga turunlah ayat qad nara taqalluba wajhaka. Allah Subhanahu wa taala mendengar Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, menyaksikan Nabi Muhammad setiap habis sholat beliau selalu mengangkatkan tangan memohon kepada Allah agar arah kiblat dipindahkan. Maka ketika beliau sholat asar, begitu 2 rakaat sholat asar, turunlah perintah Allah, turunlah ayat perintah dari Allah agar sholat dirubah arah kiblatnya, yaitu ke Ka'bah. Maka ketika sholat asar Nabi 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi, 2 rakaat menghadap ke mana? Ke Palestina, lalu 2 rakaat lagi diarahkan, dibelokkan ke arah mana? Ke Ka'bah. Maka di Madinah ada masjid yang namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 Kiblat, yaitu masjid ketika Nabi Muhammad sholat asar 2 rakaat mengarah ke Palestina, 2 rakaat lagi mengarah ke mana? Ke Ka'bah. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, bulan Sya'ban itu bulan rekapitulasi amal. Setiap amal kita dari tahun kemarin sampai tahun ini maka dikumpulkan, dibukukan, lalu di stempel. Nah, itu dicap, dilaporkan kepada Allah itu di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu kemarin. Malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu buku catatan kita ini dilaporkan kepada Allah. Ini catatan hambamu si Ece eta, si Emang eta, di mana didinya kelahiran sekian, budakna sakitu, usahana eta, terus hari ini dia melakukan dosa, hari Senin dia melakukan masalah, hari Selasa, hari Rabu, terus amal solehnya, amal salahnya, amal baiknya, amal jeleknya dicatat semuanya per tahun. Lalu setelah 1 tahun, nah sudah di stempel, track, lalu dilaporkan setiap 1 tahun sekali, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Nah, nanti buku catatan kita nanti di hari kiamat di alam mahsyar akan dibagikan. Dibagikannya itu buku kita nanti akan dilemparkan dari langit. Lempar dari langit, hujan buku, hujan ini kalau istilahnya rapot, hujan buku catatan,
Nah, nanti orang-orang akan mengambil bukunya masing-masing sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang ngambilnya dengan tangan kanan, ada yang ngambilnya dengan tangan kiri. Yang ngambil dengan tangan kanan yaitu orang mukmin yang soleh. Lalu dia buka bukunya, dia baca bukunya, tulisannya dia baca. Itu tulisannya hurufnya bercahaya, semua bercahaya, sehingga dia membacanya jelas. Setelah beres membaca bukunya, si mukmin tersebut wajahnya langsung bercahaya. Sebaliknya orang kafir ketika dia mendapatkan buku catatan dari langit, dia mengambilnya dengan tangan kiri. Begitu dibuka, tulisannya hitam semua. Begitu dia tutup bukunya, seketika wajahnya orang kafir jadi hitam. Jadi orang-orang yang mengambil buku dan dengan tangan kanan itu adalah ahlul jannah, orang yang akan masuk surga. Orang yang mengambil bukunya dengan tangan kirinya, dia nanti akan menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Amin. Semoga kita semua mengambil buku kita dengan tangan kanan. Nah, maka di bulan Syaban itu perbanyaklah amal soleh, agar ketika kita beramal soleh, buku catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh. Paham apa paham? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulan Syaban itu adalah bulan pemutihan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengobrol ampunan kepada hambanya di bulan Syaban. Siapapun makhluknya, hambanya akan diampuni dosanya oleh Allah, kecuali dua orang yang tidak akan mendapat ampunan. Berapa orang? Pertama, yang tidak akan mendapat ampunan Allah adalah limusyrikin, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak mendapat ampunan adalah orang yang bermusuhan. Mukmin dan mukmin yang suka berantem, mukmin yang suka bertikai. Adi dilanjut pasera, salaki jeung pamajikan ribut, indung bapa jeung anak bunga poe riweuh, tatangga jeung tatangga silih belengan. Jelema resep memusuhan, wa Allah moal waka dihampura, kecuali dia harus saling bermaaf-maafan dulu. Aya teh anu pasea aya teh. Aya salaki pamajikan tuker pasea aya. Aya indung bapa jeung anak tuker pasea aya. Aya keluarga anu keur pasea aya. Ayo semuanya harus saling maaf-maaf. Apa? Ingat, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah selama kita tidak saling bermaaf-maafan. Nah, ini orang yang menghadapi bulan Ramadan, buru-buru aya na tahampura cek kasalaki loba dosa teu. Cek baru kasalakin teu. Sok ngomongkeun salaki tara. Masuk nyarekan ke jalan kita dah. Masuk molotot tara. Halus molotot. Itu normal. Tayo sarang kieu, negara nu pamajikan. Tuh. Sok dosa tara ka pamajikan. Orang teloba dosa saruanya, lalaki kawawen teloba dosa. Terus ayeuna inung bapa, anak ka inung bapa, loba dosa teu. Aya di dia anu pernah nganyirikeun hati inung bapa. Ada yang pernah membuat orang tuanya menangis. Ada yang pernah membuat hati orang tuanya terluka. Ada yang pernah menjelek-jelekan orang tua sendiri.
hidupmu tidak akan berkah dan ibadahmu tidak akan diterima wahai anak kalau engkau berdosa kepada orang tua. Sehingga dikatakan, sehebat apapun ibadah seorang anak, kalau dia berdosa kepada orang tuanya, maka sedikit pun dari ibadahnya tidak akan ada yang diterima oleh Allah. Walaupun dia sembahyangnya rajin, walaupun dia umrohnya setahun 2 kali, walaupun dia sosialnya tinggi, walaupun dia gelarnya hebat, walaupun dia ilmunya banyak, tapi kalau dia berdosa kepada orang tuanya, maaf, seluruh ibadahnya satu pun tidak akan ada yang diterima. Karena dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. A'udzubillahi min yang punya dosa kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Nah, agar dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu ziarah kepada makam orang tua kita. Dikatakan di dalam hadis, siapa anak yang berziarah ke makam ibunya setiap hari Jumat, maka anak tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah, dan anak itu akan dimasukkan kepada golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari apa? Jadi lamun urang hayang dosa dihampura ku Allah, mun loba dosa ka ibu bapa urang geus maot. Kumaha cara minta hampurana? Jarah ka makam ibu urang. Tuluy we Sodako atas nama orang tua. Datang ke masjid. Kita pada kain dia pada ngiringan jariah. Ya pun kamu pun bapak, sareng kamu pun biang atau sungkus. Tak eta pahalanya bakal dialirkan kepada orang tuanya, dan si anak tersebut akan diampuni dosanya. Lalu apalagi? Yaitu menyambung tali silaturahmi dengan sahabat orang tua kita. Dulu orang tua kita punya sahabat, kita datangi rumahnya. Ibu bapak, abdi teh ieu putrana almarhum, sang almarhumah teh nu rencangan ibu, abdi sedia bade nyambungkeun tali silaturahmi. Maka orang tuanya di alam kubur mendapat nikmat, anak tersebut diampuni dosanya. Paham apa paham? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sudah sekelumit tentang bulan Rajab dan tentang bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita semua harus mempersiapkan diri dari sekarang. Siapkan mental, siapkan tenaga, siapkan duit sing loba. Dain ayo duit mah kita bakal loba pasien. Tak siapkan di ayeuna. Siapkan fisik, siapkan pesa. Siap fisik, siap di ayeuna siapkan ke urangnya. Ke atas. Oke, sing bahagia menyambut Ramadan teh sing bahagia. Lain bahagia rek lebaran. Lain bahagia aya dek meuli baju anyar lain, tapi bahagia kita nanti akan berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siangnya dicatat ibadah, malamnya dicatat ibadah. Lalu dia terbangunnya dicatat ibadah, tidurnya pun dicatat tasbih, dicatat ibadah. Jadi bulan Ramadan itu semuanya bernilai ibadah. Lalu orang terek taraweh, taraweh itu lah gajang-gajang teuing. Di mau taraweh, wah, siga budak bangsa. Imam parboy mondok ka bulan angin, langsung. Lu aya salat teh kabut. Imam lupa, makmum lupa. Karunya makmum anu geus nini-nini, aki-aki. Beres tarawih teh aja buka.
Aya anu beres saraweh teh utang. Aya anu beres saraweh teh jadi darah tinggi. Aya anu dirawat di rumah sakit. Gara-gara ngebut taraweh, ya taraweh tong ngebut deui, santai. Tapi tong santai deui kan urang mah payu. Kalau taraweh santai. Jangan taraweh di ditu lambung lah, di nama lambat. Mending di belah ditu taraweh di ditu mah 7:30 geus angus deui. Ya. Hartina taraweh teh tarawih teh hartina santai. Di Mekah mah taraweh teh 2 rakaat teh 1 juz maca Quran. Jadi 1 rakaat 1/2 juz. Tah geus beres salat teh 2 rakaat. Teu bukan 3 bukan. Berapa? Bukan pas edang. Di Mekah lain beres 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di situ turun nya lantai. Di situ turun ini nyuhula kopi. Ini nyuci teh, soge murah eta nanti hormat. Aroroh marawan termos. Ya teh. Beres kira-kira ya geus 2 korma lumayan lahir presiden baru sebuah Allahu Akbar dari sholat gitu Ya, cek ya. Jadi lamun urang ayeuna rek sholat santai teuing siga di Mekah moal payu. Tuh ayeuna lamun gancang teuing karunya aki-aki jeung ini. Anu ngarorang mah sampai di bawah lupatan teh. Ngorang mah ini aki-aki mah soal. Tuh. Maka diaturlah tong gancang teuing, tong santai teuing. Lamun ayeuna rek pebeuleungan rek lupatan Fatihahna signal. Singras, itu rukun-rukunna signal. Ke atas. Ayeuna kadang-kadang pan dina HP mah gini kan, teu kumaha eta salat tarawih baca Fatihah. Kumaha bisa ibadah? Bisa hancur di mana itu? Nah, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di mana saja. Karena namanya perang. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir. Ayo kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir agar kita lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat berpuasa bulan Ramadan. Lebih semangat tuh memperbanyak amal ibadah, lebih semangat mencari ridho Allah, lebih semangat mencari rahmat dan ampunan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terus marhaba atas. Insyaallah nanti sebelum ditutup acara kita baca doa bersama-sama. Ada yang mau baca doa nanti? Yang kepada yang doa tetapi kubaji. Jadi maaf sesarangan karena tapi setelah dan karena kita sholat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ya Rabbi sholli.
ditutup ibu bapak, mohon doanya. Sekarang di Pak Haji lagi ada pembangunan masjid dan pondok pesantren. Namanya pondok pesantren Al-Huda 2. Lokasinya di Banjaran Cimaung, dekat kantor desa Cimaung. Sekarang lagi membangun masjid, pesantren, madrasah, rumah pengajar dan lain-lain sebagainya. Bantuan kesadarannya, bantuan teh bisa ku harta, bisa ku doa. Ibu rek bantuan ku harta, rek ku doa. Berdoa ibunya. Mudah-mudahan doa ibu ijabah. Anu badai bantuan ku harta sae, anu badai bantuan ku doa oge sae. Nu bantuan ku harta jeung ku doa laku sae. Anu rek bantuan ku harta, peserkeun teh kana minyak. Pangosna 10.000. Minyakna minyak sholawat, minyak barokah. Ya. Jadi anu rek usaha aya lancar usahana make minyak ieu insyaallah lancar. Anu rek icalan naon bae make minyak ieu insyaallah. Tuh, nu diicalna bakal teh kaca. Insyaallah. Mage anu teu damang, anu nyareri dioles-oles yang minyak ieu insyaallah damang. Nini anu buntuan. Aya buntuan deui, make minyak ieu. Insyaallah, muluk kabeh. Jadi anu bade meser minyak ieu infakna 10.000. Hasilnya sebagian untuk pembangunan pondok pesantren Al-Huda dan masjid. Ya, nanti ada banser yang akan menyebarkan. Nu bade katut ieu geus pananganannya. Katut diangkat dilambaikan sambil bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
anu terus maka alaminya ngatur nuhun jazakallahu ahsanal jaza. Semoga Allah taala membalas kasih saya. Doa sesarengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilna ala qiraatina hadzal wa jazila wa tabarrika 'azima. Taqabbal minna quburan hasanan jamilan jalila wa rusul sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa ila baiti nabi wa muslimin wa malaikatihi muqarrabin ila baiti nabi wa sallallahu alaihi wa kamil mukminin mukminat muslimin muslimat khususan karbon orang saya biar kubur layan di dia saya di kubur layan di rumah saya. Semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa saya. Sasarangan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilna qasidana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga sakit. Burus rahayu berkat sabar. Amin. Atur nuhun Alhamdulillah, Al-Fatihah, proses kiri dia, para tokoh-tokoh, atur nuhun, mungkin kesayang sambil saya nanti balas Pak RT, Pak RW, dia aparatur keamanan, kesayangan terus abantos karena dia acara. Semoga Allah Taala memberkati saya. Apunten Pak Haji ya, apunten lahir batin, sayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.